Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dandi Kusuma Dewa dengan NPM 22540710006 dari kelas Tab B. Di sini saya dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata pelajaran motor bakar dan traktor pertanian dengan yang berjudulkan 4 langkah diesel dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Marali Telaum Banua STP MSc. Masuk ke materinya. Pendahuluan. Rudolf Christian Carl Diesel lahir pada 18 Maret 1858 dan meninggal pada 30 September 1913. Rudolf merupakan seorang penemu yang berasal dari Jerman. Mesin diesel sendiri pertama kali ditemukan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1992. Mesin diesel menggunakan konsep pembakaran yang berbeda dengan mesin bensin, yaitu menggunakan tekanan yang tinggi untuk menyulut bahan bakar tanpa perlu pengapian, seperti pada mesin bensin. Ini membuat mesin diesel lebih efisien dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya dan torsi tinggi, seperti kendaraan komersial dan kapal. Misi awal yang diinginkan oleh Rudolf Diesel adalah membuat sebuah mesin yang dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar, termasuk debu dan batu bara. Rudolf Diesel mempertunjukkan kehebatan ciptaannya pada Exposition Universal atau pameran dunia dengan menggunakan bahan bakar minyak kacang biodiesel. Selanjutnya yaitu pengertian 4 langkah diesel. Mesin 4 langkah atau tak diesel merupakan mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar diesel dan bekerja melalui 4 langkah atau siklus seperti namanya untuk menghasilkan tenaga. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Seiring berjalannya waktu, teknologi mesin diesel terus berkembang. Mesin diesel menjadi lebih ringan, efisien, dan ramah lingkungan. Motor diesel 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan siklus 4 langkah atau 4 tak untuk menghasilkan tenaga mekanis. Selanjutnya, motor diesel ini umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk kendaraan bermotor, kapal, pembangkit listrik, dan mesin-mesin industri. Motor diesel 4 tak ini dikenal karena efisiensinya dalam penggunaan bahan bakar torsi yang tinggi dan kecepatan yang rendah, dan daya tahan yang baik. Motor diesel sendiri digunakan dalam kendaraan berat seperti truk, kapal, dan lokomotif, serta digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan pembangkit listrik. Keuntungan utama dari motor diesel adalah penggunaan bahan bakar yang lebih efisien dibandingkan dengan mesin bensin, yang menjadikannya pilihan yang baik untuk aplikasi yang memerlukan tenaga besar dan efisiensi dalam konsumsi bahan bakar. Masuk ke perbedaannya, perbedaan 4 langkah diesel dan 4 langkah bensin. Yang pertama, diesel melibatkan kompresi udara yang sangat tinggi, sehingga bahan bakar diesel menyala secara sendiri akibat panas kompresi yang tinggi. Pengapian oleh kompresi dan menggunakan injection. Sedangkan mesin bensin mengikuti siklus Otto, di mana campuran udara dan bensin dikompresi dan kemudian disulut oleh pengapian percikan spark ignition atau busi. Poin kedua yaitu diesel menggunakan bahan bakar cair yang memiliki titik nyala lebih tinggi daripada bensin dan memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi. Sedangkan bensin menggunakan bahan bakar cair dengan titik nyala lebih rendah daripada diesel
Mesin bensin memiliki rasio kompresi yang lebih rendah daripada mesin diesel. Mesin diesel umumnya lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar daripada mesin bensin, karena dapat menghasilkan tenaga yang besar dengan menggunakan bahan bakar relatif minim. Sedangkan mesin bensin biasanya memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin diesel, dengan kapasitas mesin yang serupa dan juga harga bensin lebih mahal daripada solar. Di sini masuk kelebihan dan kekurangan 4 langkah diesel atau mesin diesel. Pada poin pertama di kelebihan yaitu efisien. Mesin bensin menggunakan sistem pembakaran kompresi tinggi yang dapat menghasilkan tenaga dengan bahan bakar yang rendah atau seminimal-minimalnya. Yang poin kedua, mesin diesel itu tahan lama, tidak mudah rusak, desain yang sederhana, dan tidak menggunakan kecepatan rotasi yang tinggi seperti mesin bensin, sehingga bagian-bagiannya atau komponen-komponennya tidak mudah rusak. Lanjut ke poin yang ketiga. Di sini mesin diesel itu cocok untuk beban berat. Mesin diesel sendiri memiliki torsi yang tinggi sehingga cocok untuk truk dan kendaraan konstruksi. Poin keempat, daya ledak mesin diesel lebih baik karena energi bahan bakar yang besar. Di sini mesin diesel memiliki kekurangan. Yang poin pertama yaitu gas pembuangannya. Mesin diesel menghasilkan lebih banyak emisi partikulat, partikel kecil, dan oksida nitrogen atau NOx. Dibandingkan dengan mesin bensin, ini bisa menjadi masalah dalam hal pencemaran udara dan perubahan iklim. Poin kedua yaitu kebisingan. Mesin diesel sendiri seringkali lebih bising dibandingkan dengan mesin bensin, terutama pada mesin besar yang dapat mengganggu kenyamanan pengemudi dan penumpang, serta berdampak pada lingkungan sekitar. Aroma bahan bakar diesel, itu poin yang ketiga, memiliki aroma yang khas dan kadang-kadang dianggap tidak sedap. Lanjut ke perawatannya. Di sini perawatan mesin diesel yaitu pemeriksaan level oli yang secara berkala. Oli yang baik dan cukup akan membantu mesin diesel bekerja lebih baik. Ingat untuk memeriksa level oli secara teratur dan menggantinya jika perlu. Poin kedua, pastikan bahan bakar berkualitas baik. Bahan bakar berkualitas buruk dapat merusak mesin diesel. Pastikan menggunakan bahan bakar berkualitas yang sesuai untuk mesin diesel Anda. Poin ketiga, ganti filter udara secara berkala. Filter udara yang kotor dapat mempengaruhi kinerja mesin diesel. Ingat untuk mengganti filter udara secara teratur agar mesin diesel Anda tetap bekerja. Poin keempat yaitu periksa sistem pendingin. Sistem pendingin yang sehat sangat penting untuk menjaga mesin diesel tetap dingin saat beroperasi di bawah beban berat. Ingatlah untuk memeriksa sistem pendingin secara teratur dan mengganti cairan pendingin jika perlu. Masuk ke cara kerja. Cara kerja motor 4 langkah diesel. Yang pertama, cara kerjanya itu langkah hisap. Pada langkah hisap, piston bergerak dari TMA ke TMB atau titik mati atas ke titik mati bawah, sehingga menimbulkan ruang hampa di ruang pembakaran atau silinder. Katup masuk terbuka dan katup buang menutup untuk memungkinkan udara masuk ke dalam silinder. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu langkah kedua, langkah kompresi. Pada langkah kompresi merupakan pengoperasian mesin diesel 4 langkah atau stroke, yaitu piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, kemudian katup hisap dan katup buang menutup. Piston terus bergerak dan memambatkan udara di dalam ruang pembakaran atau silinder. Rasio kompresi pada mesin diesel bervariasi. Udara di dalam ruang pembakaran dikompresi
hingga tekanan sekitar 30 kg per cm kuadrat atau 427 PSI atau 2942 kPa dan suhu sekitar 500-800 derajat Celcius. Pada akhir langkah kompresi, bahan bakar diinjeksikan ke ruang bahan bakar melalui nozzle. Injeksi bahan bakar menggunakan tekanan yang tinggi, setara 40 bar, sehingga solar yang disemprotkan ke ruang bakar berubah menjadi tetesan cairan yang berbentuk kabut yang sangat halus. Yang ketiga ada langkah usaha. Pada langkah usaha, partikel bahan bakar terbakar sehingga meningkatkan panas di dalam ruang pembakaran dan tekanan di dalam ruang pembakaran. Usaha hasil pembakaran akan menyebabkan gas mengembang dengan sangat cepat dan mendorong piston menuju titik mati bawah atau TMB. Energi usaha dorong pada piston akan disalurkan ke batang piston dan diubah menjadi gerak rotasi, di mana force angle. Usaha ini terutama disimpan di flywheel atau proses kerja selanjutnya. Yang terakhir itu ada langkah buang. Pada langkah buang ini, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, dan katup buang membuka. Gas sisa hasil pembakaran didorong keluar oleh piston melalui katup buang. Selanjutnya, gas buang dibuang melalui knalpot. Pada akhir langkah buang, katup masuk membuka sehingga udara masuk ke dalam silinder. Dan selanjutnya begitu terus. Selanjutnya ada komponen motor 4 langkah diesel dan fungsinya. Silinder, di mana proses pembakaran terjadi, dan piston yang bergerak naik turun. Terus yang ketiga, kepala silinder berada di bagian atas silinder yang berisi katup masuk dan katup buang, mengatur aliran udara dan gas buang dan dari silinder. Yang keempat ada katup memungkinkan udara segar masuk ke dalam ruang pembakaran selama langkah pemasukan, sementara katup buang memungkinkan gas buang keluar selama langkah buang. Katup ini mengatur aliran udara dan gas dalam dan keluar dari ruang pembakaran. Yang kelima ada bahan bakar injektor. Injektor ini bertugas sebagai penyemprotan dari bahan bakar dan mengatur jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar untuk menghasilkan pembakaran yang efisien. Dan ini ada sistemnya, ada sistem bahan bakar, sistem kompresi, sistem pelumpasan, sistem pendinginan, sistem pengisian, sistem penggerak, dan sistem knalpot. Penerapan di sini masuk ke penerapan mesin diesel 4 langkah. Memiliki banyak pengaplikasian di berbagai bidang, diantaranya industri. Pada bidang industri, mesin diesel digunakan untuk menggerakkan traktor, truk, kapal, pesiar, kompresor, generator, dan pompa. Pada bidang pertanian, mesin diesel digunakan pada traktor roda 4 untuk membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mengurangi emisi pencemaran udara, dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Pada bidang transportasi, mesin diesel digunakan pada angkutan berat seperti bulldozer dan pembangkit listrik di desa. Pada bidang pembangkit listrik, mesin diesel digunakan sebagai tambahan yang berharga untuk pembangkit listrik jarak jauh atau jaringan belakang sistem up. Listrikan mesin diesel digunakan pada generator listrik darurat di rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Pada bidang perikanan, mesin diesel digunakan pada kapal perikanan. Kesimpulan dari motor 4 langkah ini, 4 langkah diesel, yaitu motor bakar 4 langkah diesel adalah merupakan jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar diesel dan mengikuti siklus 4 tak, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Mesin diesel memiliki beberapa keunggulan, termasuk efisiensi bahan bakar yang tinggi dan torsi yang kuat, yang membuatnya cocok untuk kendaraan komersial.
dan pengaplikasian yang membutuhkan daya tahan yang tinggi. Namun, diesel juga memiliki beberapa kekurangan, seperti emisi yang lebih tinggi, kebisingan, dan aroma yang tidak sedap. Secara keseluruhan, mesin diesel memiliki peran penting dalam industri, transportasi, dan konstruksi. Tetapi perlu dikelola dengan baik untuk meminimalkan dampak negatifnya, terutama dalam hal emisi dan kebisingan. Teknologi terus berkembang untuk mengatasi beberapa kekurangan ini, menjadikan mesin diesel lebih ramah lingkungan dan efisien. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.